Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Cilegon TV. Senang sekali saya Wahyu Ginanjar dapat kembali tentunya menyapa Anda dalam program Talkshow Diskominfo Kota Cilegon dalam rangka keterbukaan informasi publik. Kalau pada episode sebelumnya saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Camat Kecamatan Purwakarta ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Camat Ciwandan. Ada Bapak Agus Aryadi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kalau di lapangan saya suka melihat beliau ini selalu ceria dan semangat ya. Sering sekali menghadiri acara-acara tentunya kalau diundang masyarakat ya. Pak Agus, sebelum kita membahas tentang Kecamatan Ciwandan, boleh dijelaskan dulu ke pemirsa Cilegon TV, dulu sebelum jadi camat ini sempat berkarir di mana saja, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Aryadi, Camat Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saat ini di Ciwandan alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun kurang lebih, dan alhamdulillah tentunya saya hari ini diundang sama Cilegon TV. Yeah. Terima kasih Cilegon TV dan Kang Wahyu. Iya, saya Wahyu, Pak. Kang Wahyu, terima kasih juga. Dan sebelumnya memang saya di Camat Kota di Ciwandan, di Jombang, cukup lama di sana, dan sekarang per 2019-20 ada di Ciwandan tuh. Ciwandan ya. Gitu. Jadi sudah hampir 3 tahun Pak ya, di Ciwandan. Baik, kondisi Pak terkini di Kecamatan Ciwandan ini sejauh apa dengan terkait iklim masyarakatnya, kemudian kelurahan di sana ada berapa, seperti apa Pak? Ya, Kecamatan Ciwandan alhamdulillah ini berkat Pak Wali Kota kita Pak JLD luar biasa. Sekarang jadi terkenal di nasional. Yeah. Kita ketahui kemarin di proses arus mudik ya. Arus mudik. Ini Ciwandan jadi sentral semua TV se-Indonesia ada di Ciwandan dan Merak. Yeah. Cuman Ciwandan baru kali pertama ini. Kali pertama ya tahun mudik ini. Umur ada berdiri ya baru kali pertama ini Ciwandan menjadi fokus adanya arus mudik dan balik. Betul, pemberitaan arus mudik dan balik, Pak. Nah, ini menjadi satu hal yang luar biasa, jadi viral Ciwandan yang kemudian apa istilahnya ya tentunya di tahun ini proses arus mudik dan balik lancar. Tidak ada kendala di lapangan, alhamdulillah. Ya kalaupun mengantri untuk masuk kapal bergantian itu hal yang wajar ya, betul. Hal yang wajar karena memang kan kapal terbatas, jumlah pemudik besar, betul. Kemarin tercatat total lintas itu pemudik kita ada 123.000 sekian kendaraan. Roda 2 ya. Roda 2, betul. Roda 4 dan roda lebih dari 4-nya ada sekian puluh ribu lah. Jadi luar biasa. Baik, dan memang hal yang wajar Pak ya, ketika mengantri di pelabuhan. Iya, sangat wajar. Kapal bersandarnya ada perlu proses, kemudian dia masuk, nanti di dalam juga dia perlu proses, kemudian dia berangkat, kemudian dia sandar lagi yang berikutnya itu perlu proses. Nah, itu perlu kesabaran memang dari para pemudik, tapi alhamdulillah intinya lancar. Jadi termasuk juga apa istilahnya itu diberikan apresiasi sama pemerintah pusat dalam hal ini. Gitu. Kemudian Pak Wali Kota juga tanggap apa yang sudah diperintahkan oleh pusat dalam hal ini Kakor Lantas dan sebagainya, untuk bagaimana fokus ke CLS. Alhamdulillah dibantu oleh Forum Peduli Industri Pak ya? CLS ya, Forum Industri Peduli CLS itu alhamdulillah juga jalan mulus lah. Kemarin ketika arus mudik dan arus balik. Nah ini masyarakat juga ketika saya tanya di sana, karena emang saya standby sampai dengan besok pagi takbir itu apa namanya sholat id, saya masih di pelabuhan posisinya itu. Masih mengawasi di sana Pak ya? Karena memang perintah pimpinan, jadi saya all out untuk ada di sana sampai dengan menjelang apa namanya takbir paginya sholat id itu gitu. Jadi ya alhamdulillah lancar semuanya, dan pemudik sendiri juga senang lah dengan kondisi ini, tidak terlalu lama mengantri. Kalau dulu mengular panjang di Merak itu sampai ini di sini depan apa Pemkot, bahkan apa namanya yang paling ini mah depan Tirta itu ya. Tirta. Sekarang alhamdulillah sudah terurai semua, tidak ada kemacetan yang cukup panjang sampai tol segala macam, tidak juga, alhamdulillah semuanya lancar Pak ya, dan sukses ya. Alhamdulillah. Nah ini satu hal yang sangat positif yang ada di Ciwandan, yang kemudian juga alhamdulillah juga ini apa ya,
ada keberkahan tersendiri. Ketika arus mudik ke Ciwandan, ribuan motor ada di sana, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu motor itu, ya masyarakat kita berdagang itu ada yang dagang dadakan pun laris tuh. Jadi menghidupkan ekonomi masyarakat nanti ya. Jadi ini satu keberkahan di bulan Ramadan akhir menjelang arus mudik itu tuh wah luar biasa. Jadi masyarakat itu jualan apa saja tuh laku karena memang posisinya namanya orang perjalanan jauh ya, makan, minum dan sebagainya itu pasti butuh. Mereka pengen cepet, jadi ada apa namanya self pelayanan prima lah ya. Jadi masyarakat kita, anak muda kita itu nawarin, ada yang beli nasi ini, apa ini, nah udah lari kemana, kita nanti balik lagi. Jadi ya itu rezeki mereka lah. Kemarin ngasih rezeki. Jadi memang termasuk juga di dalam pelabuhan Pelindo yang di Pelabuhan Ciwandan yang dilalui arus mudik itu. Saya juga berusaha mendorong UMKM kita untuk berjualan di sana, di area dalam. Jadi ketika menunggu kapal, mereka haus, mereka pengen makan, mereka pengen apa, sudah tersedia. Ada dana itu memang dari masyarakat kita. Dan alhamdulillah itu pun laku keras juga. Semuanya termasuk ada rabek apa segala macam ada di situ. Ada di situ ya. Ada di situ. Baik. Jadi ini cukup menarik juga ya. Ternyata mudik kemarin mungkin tahun depan ini akan menjadi inovasi yang tersendiri, lebih rapi lagi mungkin Pak dengan pengemasan. Mungkin ada stand-stand bazar tahun depan seperti itu ya. Ya, stand ada kemarin cuman 8 tempat disiapkan oleh Pelindo. Tapi ke depan mudah-mudahan nanti kita bisa ya lebih ditingkatkan lagi lah. Ketika ada satu proses kan ada satu evaluasi. Evaluasi nanti kita akan kondisikan semuanya itu ke depan lebih baik lagi, karena memang kayaknya dengan kondisi ini terurainya kemacetan yang cukup panjang ini juga ini menjadi nilai plus yang kemudian kemungkinan besar tahun berikutnya nanti akan dilakukan hal yang sama juga. Begitu di konteks arus mudik dan arus balik kemarin. Baik, tadi sudah ramai viral secara nasional ya Ciwandan ini Pak ya dengan arus mudik Lebaran kemarin. Dan tentunya pemerintah pusat juga mengapresiasi atas kinerja tentunya pemerintah Kota Cilegon dan instansi terkait menghadapi mudik kemarin Pak ya. Baik, di Ciwandan sendiri Pak ada berapa kelurahan nih Pak? Ya, kita di Ciwandan ada 6 kelurahan. 6 kelurahan itu terdiri dari yang pertama Kubang Sari, kemudian ada Tegaratu, kemudian ada Banjarnegara, kemudian ada Rendakari, kemudian Kepuh dan Gunung Sugi. Gunung Sugi ya. Jadi 6 kelurahan yang ada di wilayah kita. Baik, kemudian Pak dari kelurahan-kelurahan tersebut, kita tahu program pemerintah atau program Pak Wali Kota Cilegon ini banyak sekali Pak ya. Luar biasa. Sangat banyak, diantaranya mungkin kita ada palang pintu waktu itu Pak ya, kereta api, kemudian juga ada Cilegon Caang Pak ya, yang titik-titik lampu, kemudian juga ada program beasiswa full sarjana. Khusus di Kecamatan Ciwandan sendiri nih Pak, program apa saja yang sudah masuk ke masyarakat nih? Ya, yang alhamdulillah luar biasa ya. Ciwandan setiap kali hujan debit tinggi, itu pasti banjir. Di waktu yang lalu, alhamdulillah Pak Wali Kota program sebelum ada Cilegon Caang, sebelum ada apa tuh tadi tuh palang pintu Pak. Palang pintu segala macam. Fokus di situ Pak. Ada fokus di Ciwandan yang beliau garap itu adalah membuat gorong-gorong, yang diperlebar. Lebarnya ini seatas sampai sini ke bawah, jadi tinggi sekali dan lebar dan luas gitu. Artinya dulu memang kadang ada penyempitan karena sekian puluh tahun ya tidak ada pembersihan lah ya. Sedimentasinya sudah cukup tinggi dan memang sudah tidak layak. Nah itu kan membuat air dari terhambat sehingga itu menjadi persoalan dan menjadi banjir. Nah, alhamdulillah sekarang ini alhamdulillah berkat Pak Wali Kota, saya terima kasih banyak pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini. Ini Pak beliau berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan alhamdulillah kita dibantu di jalur Ciwandan Citangkil itu ada 17 titik kalau nggak salah. Ada pelebaran gorong-gorong yang memang ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga alhamdulillah tidak terdengar lagi. Tapi kalau yang namanya ya debit airnya tinggi atau pernah kemarin waktu itu pernah ada limpahan dari atas yang katanya mancak jebol, ya agak sedikit terganggu. Tapi arusnya lancar. Asalkan posisi laut tidak rob. Kalau posisi laut tinggi isi air otomatis ya itu. Tapi insya Allah lah mudah-mudahan ini upaya pemerintah yang luar biasa yang tentunya
satu terobosan pemimpin kita yang memikirkan rakyatnya secara tulus dan berusaha semaksimal mungkin. Nah inilah, alhamdulillah di situ ada gorong-gorong itu. Selain tadi disampaikan, Cilegon Caang pun sebetulnya berangkatnya itu di 2 wilayah. Di Pabean, Purwakarta tadi itu pertama kali. Tapi sebelum Pabean, nanamnya di Gunung Suki. Oh, di Gunung Suki terlebih dahulu. Sebetulnya. Gunung Suki ditanam, baru di Pabean. Itu contohnya waktu itu. Alhamdulillah, itu pun artinya di kawasan gunung-gunung, di perbatasan dengan Serang itu, nanti akan terpasang semua. Program beasiswa 10 sarjana itu alhamdulillah kita langsung running ke seluruh RT RW. Langsung sosialisasi Bu ya. Ciwandan. Jadi waktu itu seluruh RT RW Ciwandan kita kumpulkan, kemudian kita berikan satu informasi yang selengkap-lengkapnya kepada masyarakat. Alhamdulillah juga Pak Wali saat itu hadir. Jadi kita ada 123 RT RW, kemudian 123 RT, kemudian 94 RW, itu semuanya kita kumpulkan. Alhamdulillah di situ beserta para kader perwakilan. Artinya dari situ sudah secara awal sudah kita memberikan informasi kepada masyarakat. Tinggal RT RW yang memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat di bawahnya. Kami juga cross check ke beberapa sekolah-sekolah. Ya alhamdulillah banyak juga, terutama masyarakat kita ini banyak yang sekolah di Al-Heriah. Dan mereka bilang, ya saya masyarakat Ciwandan Pak Camat, alhamdulillah dibantu sama program Pemkot. Karena mereka ketidakmampuan secara ekonomi, tapi ingin pinter, ingin maju, ya ingin mendapat gelar sarjana. Ya semangat mereka perlu kita hargai dan itu luar biasa. Program pemerintah Kota Cilegon ini sangat menyentuh kepada kepentingan masyarakat di bawah. Gitu. Setiap kelurahan kita lombakan. Ya alhamdulillah satu-satunya kecamatan yang mengadakan perlombaan tingkat kecamatan HKG-nya tidak asal tunjuk. Hasil dari perlombaan itu kita. Dan alhamdulillah di situ banyak muncul ide-ide baru, inovasi-inovasi baru di masyarakat. Karena kita ajak untuk mereka berinovasi. Alhamdulillah. Nah itu ternyata ya tadi daun kelor. Daun kelor itu saya di tahun kemarin ya, tahun 2022 itu alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah tembus ke internasional. Daun kelor. Daun kelor. Untuk konsumsi atau untuk minuman? Minuman. Minuman. Jadi dikeringkan dulu kalau tidak salah Pak ya. Itu tembus ke Jordania. Makanya saya syukur waktu itu ketika pengelola di lapangannya yang menggeluti daun kelor itu melaporkan ke saya bahwa daun kelor kita Pak alhamdulillah tembus ke internasional. Saya sujud syukur itu, ya Allah benar luar biasa amat. Selain kelor tadi ada telang ya. Dan kelor ini sudah diuji secara klinis tadi Bapak bilang ya. Dia memang memiliki kandungan untuk meningkatkan imunitas dan antioksidan tinggi. Baik, dari 6 kelurahan Pak yang ada di Ciwandan Pak, ada potensi apa lagi Pak selain itu? Jadi alhamdulillah kita ini Kecamatan Ciwandan memang daerah industri. Saya tuh sering sampaikan kepada masyarakat kita bahwa Ciwandan itu adalah ruhnya Kota Cilegon. Itu kata kunci. Jadi Ciwandan itu ruhnya Kota Cilegon. Kenapa saya katakan ruhnya Kota Cilegon? Gitu ya. Kalau Jombang, Purwakarta itu pusat kota ya. Tapi ruhnya Kota Cilegon ada di Ciwandan. Kenapa? Karena memang orang dari luar sana se-Indonesia ketika bertanya Cilegon kota apa? Industri. Betul. Ya kan? Di mana? Di mana industrinya? Di Ciwandan segala besar. Iya. Tapi uniknya memang di Ciwandan itu dengan industri yang sebegitu banyak luar biasa, kehidupan kemasyarakatannya, tradisionalnya masih kental sekali. Kebudayaannya masih benar-benar dijaga. Terjaga. Ya. Kemudian juga apa istilahnya itu hal-hal kelestarian budayanya pun masih luar biasa. Kang Wahyu tahu namanya Golok Dai. Golok yang terbesar sedunia itu adanya di Ciwandan. Di Ciwandan ya. Di Abajam Hari. Apa yang diharapkan masyarakat, apa yang diharapkan industri, apa yang diharapkan pemerintah, 3 pilar ini pemerintah, masyarakat, industri akan menjadi satu kesatuan yang kuat yang insya Allah mewujudkan yang namanya Ciwandan Kuat. Karena kita semuanya Ciwandan Kuat. Ciwandan Kuat. Kuat itu adalah kepercayaan untuk amanah terbaik. Kita dipercaya oleh Allah, dilahirkan di muka bumi Allah, ya, melalui orang tua kita, kemudian untuk amanah, untuk sebuah amanah. Saya di kecamatan, industri di industri, masyarakat di masyarakatnya,
kepala keluarganya semua punya amanah. Amanah itu harus lakukan yang terbaik. Terbaik di mata Allah, hablum minallah, terbaik di mata manusia. Jadi kuat, ya, Ciwandan yang kuat, kepercayaan untuk amanah terbaik. Untuk menuju Cilegon baru, modern dan bermartabat. Baik, terima kasih Pak Agus Haryadi atas waktunya, sukses selalu dan semoga tadi yang disampaikan bisa dijalankan oleh masyarakat dan juga pelaku industri tentunya Pak ya di Kecamatan Ciwandan. Baik, demikian pemirsa Cilegon TV, obrolan kita kali ini semoga bisa diambil manfaatnya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya Wahyu Ginanjar undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.